Jadi sebenarnya bisa, ya. Jadi semua itu adalah sumber belajar. Siswa juga jadi sumber belajar. Guru sekarang itu satu level lebih pintar dengan guru. Kenapa? Ketika hari ini memberikan tugas untuk minggu depan, siswanya sudah untuk 3 bulan ke depan. Tapi guru yang gaptek, yang nggak bisa teknologi, tidak ketinggalan. Ya, kalau nggak percaya, silakan dibuktikan di kelas. Ya. Anak-anak hari ini kita belajar tentang demokrasi, belajar PKN, ya, adanya tayangkan metode 5M, coba perhatikan, ya. Terus nanti buat kelompok, satu kelompok ada tablet atau laptop, kalian buat persentase kajiannya seperti ini. Satu, cari masalahnya apa, bagaimana identifikasi masalahnya, bagaimana solusinya, kemudian alternatif solusinya, silakan disimpulkan. Anak menggunakan video, foto, kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang mengena dengan konten aja, kemudian presentasikan. Ketika kita di belakang melihat, pasti mengganggu mangut-mangut. Ternyata bisa juga ya, yang kita tidak bisa dilakukan ya. Dicopotan powerpoint-nya, kumpulkanlah tugas powerpoint-nya, kita ATM. Ya, ATM apa? Pernah mengingat ya? Amatir itu modifikasi. Itu kan ketika kita mengambil itu dari siswa, siapa yang dari sumber belajar? Siswa. Nah, kayak seperti itu. Jadi semua yang ada di lingkungan kelas maupun di luar kelas itulah sumber belajar. Contoh pelajaran IPS, materi tentang gejala sosial. Ya. Anak-anak hari ini kita belajar tentang gejala sosial. Ya, diharapkan setelah materi ini kajian ini selesai, kalian tahu, kalian paham mengenai gejala sosial yang ada di masyarakat. Ya. Untuk itu nanti kalian rubah dulu bangkunya. Setelah selesai bagi kelompok, tugasnya kelompok A gejala sosial ini, B jadi. Setelah itu kita keluar, silakan amati. Kalian 20 menit di sisi jalan, atau kalian mau ke sana hanya di lingkungan RT ini dan jalan. Sudah saja biarkan keluar. Jadi belajar itu nanti setelah 20 menit anak akan cerita. Ya. Anak akan cerita apa yang dia tangkap, apa yang dia lakukan. Nah, proses pembelajaran untuk 13 itu ada 4 fase. Yang pertama apa? Membaca. Kalau melihat situasi luar, yang pertama faktual. Jadi belajar dari hal-hal yang fakta. Kurikulum 13 itu. Makanya kalau kita menggunakan metodologi 5M 5W1H, biasanya dengan kata apa? Untuk mengekspor fakta-fakta yang ditemukan menggunakan 5W1H. Untuk memancing kalau 5M, mulai dari apa? Langkah 5M. Mengamati. Kalau siswa mengamati, biasanya setelah pengamatan kita biasanya bertanya tentang hal apa? Dengan kalimat kata, dengan kata dari satu hari. Harusnya dengan apa? Karena itu masalah yang diberikan itu. Berarti dengan mengapa? Ya, coba perhatikan kerja sosial tadi. Kenapa sampai anak itu terjelambat dalam
jurang narkoba dalam lembah hitam dari videonya. Kenapa? Itu fakta di lapangan. Matematika banyak. Mengapa? Ya. Kalau matematik, misalnya kita belajar bangun ruang tentang geometri, tentang bangun ruang. Nanti kelompok 1 bangunan-bangunan yang bentuknya persegi panjang, kelompok 2 bangunan-bangunan yang 5, 4, kelompok 3 dan sebagainya. Keluar sama. Jadi coba hitung gedung-gedungnya. Bagaimana metodologi cara menghitungnya? Matematik. Sebenarnya saya lihat di sini jarang guru yang keluar gitu ya. Cobain nanti setelah hari Senin mulai hari Senin. Cobain nanti kita praktekkan cara mengajarnya. Itu faktual ya. Jadi dari faktual masuk pembelajaran 2013 kemudian ke dari fakta-fakta itu ke konseptual. Jadi menghubungkan antara fakta yang nyata di luar di lapangan di lingkungan nyata dengan di kelas. Kalau konseptual itu berkaitan dengan apa? Kalau kita belajar konseptual, konsep tentang inovasi, konsep tentang bahasa, apa? Definisi, batasan istilah, arti, makna. Apa sih maknanya? Itu biasanya apa yang dimaksud dengan demokrasi, apa yang dimaksud dengan bangun seruan, apa yang dimaksud dengan perkawinan silang, apa yang dimaksud dengan future tense dan sebagainya. Konsep dulu. Nah, baru yang berikutnya adalah prosedural. Ya. Bagaimana memecahkan antara fakta di lapangan, masalah-masalah dengan konsep-konsep di kelas teoritis. Nah, dilakukan melalui prosedural. Tahapan-tahapan belajar. Yang terakhir serta kognitif. Kemampuan maksimal dari siswa belajar itu metakognitif, menciptakan sesuatu. Kalau inovasi dengan kreatif lebih tinggi mana? Kemampuan berpikir. Inovasi dengan kreatif. Coba. Kreatif. Inovasi dengan kreatif. Lebih mana tingkat berpikirnya? Segini mana? Kreatif. Halo. Hai. Mana coba yang tahu Bapak kasih nomor 1. Iya, kasih bintang, kasih permen, kasih penguatan bagus. Mana coba apa bedanya? Kreatif, Pak.